teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang transformasi geometri, translasi, dan refleksi. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kapan terakhir kali kamu studi wisata di Indonesia? Kamu sudah pernah kemana aja nih? Candi Borobudur, Museum Fathahillah, atau ke Masjid Raya Medan? Kalau kakak mah baru ke Monas doang, liatin emas Monas yang nggak rontok-rontok. Kalau kamu udah ke tempat-tempat tersebut, coba deh kamu lihat. Mereka punya kesamaan nggak? Sama-sama punya pintu? Atau sama-sama punya toilet? Bukan Kiperian. Semuanya memiliki bentuk geometri yang artistik. Kamu bingung nggak? Kenapa Kak Ferry kepo? Kak Ferry kepo karena mau kasih tahu kalau bentuk geometri artistik bangunan tersebut ada hubungannya dengan matematika. Bangunan-bangunan tersebut jadi lebih indah dengan menggunakan konsep transformasi geometri. Gimana aja sih contohnya? Salah satu contoh bentuk transformasi geometri dapat dilihat di seni arabesque. Seni ini berkembang pada abad ke-7 sampai ke abad 9 Masehi dan berasal dari keyakinan bahwa penggambaran objek hidup dalam seni dilarang oleh Tuhan. Karena keyakinan ini, para seniman dan arsitek menuangkan cita rasa seni pada benda-benda di sekitar mereka, seperti permadani, lukisan, dan arsitektur. Mereka menggunakan transformasi dan desain geometri untuk meningkatkan keindahan arsitektur mereka. Hal ini lalu menginspirasi arsitek-arsitek di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Contohnya pada bentuk Museum Fathahillah Kiperian. Salah satu bentuk transformasi yang digunakan adalah bentuk simetris atau pencerminan. Coba lihat, sisi kanan dan sisi kirinya sama kan? Nah, transformasi geometri ini bersifat refleksi. Apalagi ayo contoh transformasi geometri lainnya. Dilatasi. Dilatasi atau penskalaan artinya memperbesar atau memperkecil ukuran. Contohnya pada apa? Contohnya pada Candi Borobudur. Perhatikan deh, bentuk stupa pusat itu adalah hasil perbesaran dari stupa yang kecilnya kan? Nggak percaya? Coba deh kamu ukur sendiri. Nah, Kiperian, yang Kak Ferry jelaskan tadi contoh bangunan-bangunan jadul. Tapi jangan salah, bangunan-bangunan zaman now juga menerapkan konsep ini juga loh. Coba aja perhatikan gedung-gedung yang ada di kota kamu. Apalagi sekarang, transformasi geometri berkembang menjadi lebih kompleks karena kemajuan teknologi dan penemuan Computer Aided Design atau CAD. CAD memanfaatkan matematika untuk menghubungkan konsep transformasi geometri zaman dahulu dan zaman now. Desain pada objek apapun bisa direncanakan dengan lebih matang dan lebih mudah. Ngomong-ngomong tentang desain, menurut kamu, selain arsitektur, benda apa lagi ya yang didesain dengan ilmu transformasi geometri? Wah teman-teman, ternyata banyak bangunan megah di dunia ini menggunakan transformasi geometri. Kalau mengerti transformasi geometri, kita bisa juga loh membuat gambar-gambar arsitektur yang indah seperti bangunan-bangunan itu. Nah, sekarang mari kita belajar bagaimana melakukan transformasi geometri. Menurut lo, seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan Mi dari sekarang. Sudah ku bilang, tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai.
Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Iya, aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Oke, kita akan membahas materi pertama yaitu tentang translasi. Konsep translasi. Translasi itu adalah perpindahan antara atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Seperti ilustrasi berikut. Misalnya kita punya titik A, X, Y, maka digeser sejauh A untuk sumbu X dan sejauh B untuk sumbu Y, maka A ini bergeser ke titik ini menjadi A X tambah A, Y tambah B. Jadi sebelumnya ini adalah X ditambah A, maka X tambah A, dan sebelumnya ini adalah Y, maka ditambah B menjadi Y tambah B. Ini dia. Sehingga ini adalah proses translasi TAB. Nah, atau bisa kita sederhanakan, AX, Y ditranslasi oleh TAB, maka X ini kita tambahkan dengan A, dan Y ini kita tambahkan dengan B. Ini dia. Oke. Contoh. Tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P 3,4, titik Q min 1,1 dan titik R 2,4 oleh translasi T23. Jadi cukup sederhana cara menjawabnya. Bayangan dari titik P 3,4 adalah ini P 3,4, kita translasi oleh T23. Maka 3 ini kita tambah 2, ini dia, dan 4 ini kita tambah 3, ini dia. Sehingga P absen itu adalah, ini hasilnya 5, ini hasilnya 7. Jadi P absen 5,7. Begitu juga dengan Q. Q itu min 1,1, kita translasikan oleh T23, maka min 1 ini tambah 2, 1 ini tambah 3, ini dia. Sehingga Q aksen kita adalah min 1 tambah 2 adalah 1, 1 tambah 3 adalah 4, maka 1,4. Atau untuk titik R juga begitu. Jadi R 2,4 kita translasikan oleh 23, maka hasilnya adalah 2 tambah 2 itu 4, min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi R 4, min 1.
Kita ilustrasikan seperti apa pergeserannya. Jadi ini dia. Ini titik P, Q, dan R tadi, ya, membentuk suatu segitiga. Kemudian dia ditranslasi 2, 3. Nah, ini kan 2, ini 3. Ini juga 2, ini 3. 2, ini 3. Maka kita peroleh bayangan titik tadi, yaitu P absennya 5,7, Q aksen 1,4, R aksen 4,1, maka ini bayangan segitiganya. Jadi nampak dia bergeser lurus, tetap tidak merubah bangunnya. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan garis 4X tambah 5Y sama dengan 17 jika ditranslasi oleh T sama dengan 7 mm. Oke. Kita misalkan titik X, Y ini adalah titik pada garis 4X tambah 5Y sama dengan 17. Sehingga ini X, Y kita translasi oleh T 7 mm, maka kita peroleh X tambah 7, Y kurang 5. Yang ini kita sebut dengan X aksen, Y aksen. Dari sini X tambah 7 itu X aksen, nah gitu. Sehingga kita peroleh X itu adalah X aksen kurang 7. Kita anggap ini persamaan 1. Dan Y kurang 5, kita anggap itu namanya Y aksen. Sehingga Y itu adalah Y aksen tambah 5, ini persamaan 2. Nah, persamaan 1, 2 ini kita substitusikan ke garis ini. Kita punya garis tadi adalah 4X tambah 5Y sama dengan 17. Maka X dan Y ini kita ganti dengan persamaan 1, 2. Jadi ini 4 dikali X aksen kurang 7, karena X itu adalah X aksen kurang 7, dan Y itu adalah Y aksen tambah 5, ini dia. Sehingga kita buka kali ke dalam, anggap aksen tidak ada. T4X kurang 28, 5Y tambah 25. Ini dapatnya adalah 4X tambah 5Y min 28 tambah 25 adalah min 3. Berarti min 3 bisa ke sini. Jadi 4X tambah 5Y sama dengan 17 tambah 3. Maka kita peroleh 4X tambah 5Y sama dengan 20. Sehingga bayangannya adalah 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A dalam kurung 2,3, B dalam kurung 8,3, dan C dalam kurung 8,2. Jika ditranslasikan oleh vektor translasi, T sama dengan dalam kurung 2 minus 3. Perhatikan hasil bayangan segitiga yang kalian peroleh. Bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Apakah luas kedua segitiga tersebut sama? Jelaskan dengan perhitungan matematika. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan.
ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia yang tercinta, bulan suci Ramadan telah tiba. Bulan yang membiasakan kita beribadah dengan meningkatkan kesabaran. Kesabaran dan ketakwaan kita semakin diuji dalam kondisi pandemi virus corona 19 ini. Menjaga kesehatan adalah prioritas utama. Utamanya dari diri sendiri dengan sering mencuci tangan, jaga kebersihan diri, jaga jarak fisik, dan sering memakai masker. Fisik boleh berjarak, tapi silaturahim kita bererat melalui hati, meski tidak harus bertemu di kampung halaman. Tidak mudik demi keluarga yang dicintai di kampung halaman dan memutus resiko penyebaran virus corona. Selalu jaga kerukunan dan gotong royong membantu sekeliling kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan remaja desa dibesarkan sang ayah yang seorang buruh tani dan ibu seorang penjual jamu keliling. Berujung duka karena kepergian sang ayah. Bagaimana kehidupan dan kelanjutan sekolah Sarmin usai ditinggal sang ayah? Sarmin, Selasa 12 Mei 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Video kali ini kita akan belajar tentang refleksi, yaitu transformasi geometri bagian yang kedua. Kita lanjut ke pokok bahasan utama. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Nah, kita lihat contoh ini, konsep secara umum. Ya, ini ada titik P, X, Y yang akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi prinsip pencerminan itu jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Maka di sini letak bayangannya. Karena di sini Y, maka di sini adalah min Y. Jadi jaraknya harus sama. Maka bayangannya adalah X, min Y. Nah, begitu juga dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka jaraknya harus sama. Kalau di sini X, maka di sini min X. Dan jaraknya harus sama. Maka bayangan di sini adalah min X, Y. Nah, P ini juga bisa kita cerminkan terhadap titik asal di sini. Maka jaraknya juga harus sama di sini. Maka jaraknya harus sama. Maka P aksennya adalah min X, min Y. Sehingga ini juga bisa dicerminkan sama seperti ini terhadap sumbu X, min X, min Y. Dan ini juga hasil pencerminan P, X, min Y itu hasilnya min X, min Y terhadap sumbu Y. Oke. Kemudian konsep refleksi yang kedua, yaitu jika kita memiliki garis Y sama dengan X dan kita memiliki titik P, A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jarak titik P ke cerminnya ini harus sama ke sini. Dia harus sama. Maka di sini menjadi jaraknya adalah 2. Ini kan 2 bagian jadi B juga. Maka ini ada dianggap 8 bagian ini A juga. Maka bayangannya adalah B, A. Jadi berbalik. Dan juga jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka jaraknya juga harus sama. Di sini B, maka dia min B. Di sini A, maka dia min A. Maka jawabannya adalah min B, min A. Kemudian yang ketiga, kita ambil satu bagian saja, yaitu kita memiliki titik M, N yang akan dicerminkan terhadap X sama dengan A. Karena ini M, di sini juga N. Jarak ini adalah M. Sedangkan jarak garis ini ke sini adalah A. Maka sisa yang kecil ini yaitu A kurang M.
Karena dia dicerminkan terhadap X sama dengan A, maka ini juga jaraknya harus sama. Maka di sini juga A kurang M. Maka keseluruhannya ini dia adalah 2A kurang M. A ditambah A kurang M berarti 2A kurang M. Maka di sini titiknya adalah 2A kurang M. Maka bayangan P absennya adalah 2A kurang M, N. Jadi P M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh bayangannya adalah 2A kurang M, N. Begitu juga dengan terhadap Y sama dengan B. Jadi apa yang kita simpulkan? Yang pertama, P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang menjadi min adalah yang bagian Y, berubah tanda. Begitu juga sebaliknya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bagian X-nya menjadi min, berarti min X, Y. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal, maka dia keduanya berubah tanda. Ini dia min X, min Y. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia berbalik Y, X. Dan jika dia dicerminkan oleh Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan dikasih min. Ini dia berubah tanda. Jika M, N kita cerminkan terhadap X sama dengan A, maka kita peroleh 2A kurang M, N. Jadi yang bagian M ini 2A kurang M, kurang N. Begitu sebaliknya dengan Y sama dengan B, maka bagian N ini dikurangkan oleh 2B, berarti 2B kurang N. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Tentukan bayangan titik A 5,-7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Maka kita jawab yang pertama 5,-7 kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka yang untuk sumbu X, maka bagian Y ini yang negatif atau berubah tanda, maka menjadi 5,7. Sebelumnya min 7 menjadi 7. Yang B, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang bagian ini X ini berubah tanda, maka jawabnya min 5,-7. Jika dia dicerminkan terhadap titik asal O, maka dia berubah tanda keduanya, berarti min 5,7. Jika A 5,-7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka dia berbalik min 7,5. Dan jika A 5,-7 ini dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka dia dibalik dan berubah tanda, berarti ini 7,-5. Ini dia. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik B 8,5 jika dicerminkan oleh terhadap X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Maka B 8,5 kita cerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka bagian 8 ini akan dikurangkan oleh 2 dikali 3 kurang 8. Ini dia. Berarti 2 kali 3 adalah 6, kurang 8 min 2, berarti min 2,5. Dan jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min 5, maka bagian Y ini dikurangkan terhadap 2 kali min 5, maka menjadi 8 kurang 2 kali min 5, jadi Y-nya min 5 dikurang 5, berarti min 10 kurang 5, tiba-tiba 8, min 15. Ini contoh terhadap titik. Nah, teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Budi menggambar bangun jajar genjang dengan koordinat titik-titik A dalam kurung 2,3, B dalam kurung 1,1, C dalam kurung 5,1, D dalam kurung 6,3. Kemudian ia refleksikan bangun tersebut terhadap sumbu Y dan dilanjutkan terhadap sumbu X. A. Apakah bayangan jajar genjang hasil refleksi akan membentuk bangun yang berbeda? Jelaskan jawabannya. B. Apakah ukuran bayangan jajar genjang hasil refleksi lebih besar dibandingkan dengan bangun jajar genjang mula-mula? Jelaskan jawabannya. C. Budi menyatakan bahwa ketika dilakukan refleksi terhadap suatu bangun,
Maka pada bayangannya, semua posisi titik-titik sudut bangun tersebut akan berubah. Apakah kalian setuju dengan pernyataan Budi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya.